Jama niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih berbicara tentang bab haji ya. Sebetulnya yang sekarang yang wasaniha, yang kedua wukuf bi Arafah. Mundur dikit nggak apa-apa biar nyambung temanya. Jadi halamannya halaman 60 ya, baris ke-7 dari bawah ya. Sudah arkanuhu ay al-hajj sittatun. Rukun-rukun haji itu ada 6. Kita sudah bahas yang pertama ihram. Sekarang yang kedua, tapi kita ngulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Rukun-rukun haji itu ada 6 ya. Kalau menurut Imam Hanafi ada 7. Kita jumhur Asy-Syafi'iyah ada 6 ya. Allah Hanafiyah ada 7. Arkanuhu, rukun-rukun haji ay al-hajj sittatun, ada 6 perkara. Arkanu mubtada wa huwa mudhaf wal ha mudhaf ilaihi. Dhamir terletak setelah isim jadi mudhaf ilaihi. Sittatun jadi khabar mubtada. Ahaduha, yang pertama dari 6 perkara tadi, ihramun bihi ya, berihram dengan haji. Ai maksudnya biniyati dukhulin fihi ya. Niat artinya niat masuk dalam melaksanakan ibadah haji. Li khabarin, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyati, sesungguhnya ya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Wala yajibu talaffuzun biha wa talbiyatun, tidak wajib mentalafuzkan. Artinya buat nawaitu al-hajjah itu hukumnya tidak wajib. Wa talbiyah, demikian juga talbiyah ya kan, habis niat biasanya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu katanya hukumnya tidak wajib ya. Bal yusannani, tapi disunnahkan. Nah, kita paham tuh. Kalau disunnahkan dikerjakan dapat pahala, maka bagus, berarti
dikencangkan, ya dapat sunnahnya, ya. Fayaqulu biqalbihi, maka dia mengatakannya dengan hatinya, kalau hati wajib, walisanihi nadban, kalau dengan lisan hukumnya jadi dianjurkan sunnah, ya. Gimana niat hajinya? Kalau niat haji ini berdasarkan jamaah berada di hotelnya masing-masing, jamaah seluruhnya diinformasikan besok kita bergerak pada zuhur misalnya, ya. Haji reguler biasa gitu, pada zuhur, pada mandi pagi-pagi, ya, sunnah-sunnahnya, sunnah ihram, mandi nawaitul gusla wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat mandi berihram karena Allah Ta'ala, mandi semuanya rata dengan air semuanya, ya. Pakaian ihram sempurna, salat sunat ihram 2 rakaat, usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala, ya. Baru kita niat dipimpin, ikutin bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim gitu, ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat berhaji dan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, disunnahkan setelah itu bertalbiyah itu, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ini ada kandungan ini. Saya pernah menulis ini nih, ada 12 kandungan talbiyah. Di antaranya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk bertaubat. Ya Allah, aku datang, aku berjanji tidak akan menyekutukanmu, ya Allah. Terus, ya, kemudian ada nilai-nilai takdis kepada Allah, gitu, ya, banyak. Wasaniha, sekarang yang kedua, ya. Wukufun bi Arafah. Haji itu rukun yang keduanya wukuf di Arafah. Ai huduruhu bi ayyi juz'in minha. Artinya huduruhu, hadir di, ya, hadir wukuf Arafah bi ayyi juz'in minha. Artinya di wilayah mana saja, yang penting masih Arafah. Contohlah, katakanlah di Klender, ya, Bapak tahu batasan Klender sama Kebon Singkong, beda. Nah, itu selama masih di Klender, nah, itu wukuf di situ. Dan juga di Arafah, ya, wukufnya harus di Padang Arafah, gitu, ya. Walau lahzah, nah, meskipun hanya sesaat aja boleh. Kemarin saya sampaikan kayak orang-orang yang kondisinya orang sehat, pakai safar wukuf, dibawa oleh mobil ambulan, ikut di situ. Ya, beberapa lahzah. Apalagi lihat kondisinya udah berat banget nih, ya. Itu langsung lagi bawa balik ke rumah sakit, itu boleh. Atau kita katanya wen kana naiman, lagi-lagi di Padang Arafah, kita ketiduran, masih boleh, ya. Au maron, atau melintas doang, boleh, tetap dihukumkan sah hajinya. Kayak saat ini kan banyak nih lagi kondisi lagi kacau kemarin tuh, ya. Jadi ada yang hanya melintas saja, boleh, sah, ya. Li khabari Tirmidzi, berdasarkan hadis Imam Tirmidzi, al-hajju Arafah, haji itu puncaknya di Padang Arafah. Walaysa minha Masjidu Ibrahim alaihissalam, ya, bukan termasuk bagian daripada ada Arafah di Masjid Ibrahim alaihissalam, ya. Ini disebutkan masjid karena di situ dulu tempat khutbah dan sholatnya, ya. Wala Namirah, bukan juga kawasan Masjid Namirah. Di sana tuh di Arafah ada masjid namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah tidak termasuk Arafah, ya. Ada Masjid Khaif, di Khaif juga separohnya terus Arafah, separohnya bukan, ya. Tapi ada batasnya ke di sana. Jadi betul-betul kita wukufnya di tanah Arafah, ya. Wal afdalu lidzakari taharra mauqifihi
sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal afdal lidzakar. Nah, yang paling afdal bagi kaum laki-laki ketika wukuf di Arafah itu taharra, ya, mencari, ya, tempat wukufnya Nabi itu. Wa huwa inda sakharati al-ma'rufah, yaitu di dekat-dekat batu-batu yang, ya, batu-batu yang sudah dikenal di situ. Nabi wukuf di dekat situ tuh. Tapi sekarang kan sudah di kapling-kapling, sudah setiap negara sudah kapling ini. Indonesia juga begitu, sudah ada bagian-bagian. Datang langsung masuk apa? Marhaban, sahabat. Datang langsung masuk ke tenda-tendanya sudah di atas. Ya. Baik. Wasumiyat Arafata kila. Dinamakan itu padang Arafah. Ada yang mengatakan pertama li'anna Adam wa Hawa ta'arafa biha. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa ta'arafa, bertemu di padang Arafah. Ini baru salah satu ciri. Ada saya baca 13. Kenapa? Limadza sumiyat Arafah Arafatan? Mengapa padang ini dinamakan Arafah? Ada habis 113 banyak. Yang paling dekatnya, udah teman-teman Pak Haji itu halaman belakang, halaman 60 udah. Yang paling dekatnya 3. Kata Arafah, akar katanya ain ra fa, 3 huruf. Arafah. Arafah jadi masdar. Arafah. Yang pertama di sana disebutkan hinama, ya, allama Jibrilu Ibrahim manasikal haji. Ketika malaikat Jibril mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pas sudah paham bilang, "Naam, laqad araftu." Ya, saya sekarang sudah paham. Pakai uslub fil madi. Laqad araftu. Akar katanya ain rafa. Nah, arafu, ya. Arafa terus araftu arafna. Laqad araftu. Yang kedua ini pakai sigat mutawah, ta'arafa fi Adam wa Hawa. Asalnya ain rafa, tamim huruf ta alif ta'arafa. Yang ketiga yang lebih dekat lagi, penyemana i'tiraf, i'tirafu dzunubil abdi ma rabbi. Pengakuan dosa-dosa seorang hamba kepada Allah. Nah, di padang Arafah itulah kita istighfar, terus berzikir. Lalu ada ungkapan 3 yang paling tidak, bilang subhanak ma abattuka haqqa ibadatik. Ya Allah, di padang Arafahmu ini kami mengaku kami belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Itu pengakuan. Yang kedua, subhanak ma zakarnaka haqqa dzikrika. Ma suci Engkau ya Allah, aku belum bisa ingat kepadamu ingat yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, subhanak ma syakarnaka haqqa syukrika. Ma suci Engkau ya Allah, di padang Arafahmu ini kami mengaku kami belum bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar-benarnya. Berzikir terus, ya. Walaupun nanti ada selang biasa, terus ada makan, ada ke toilet, ya. Sampai matahari terbenam kita keluar melihat matahari terbenam sampai berdoa gitu, ya, gitu. Oke. Ada keterangan hadis pas buat kemarin, ya. Apabila hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat katanya, ya. Ghafarallahu li jami'i ahli al-mauqif. Allah akan mengampuni semua yang ada di padang Arafah itu. Ya. Tapi di padang Arafah itu juga banyak jinnya itu. Banyak. Makanya zikirnya udah kalimat tauhid yang banyak di sana. Baik. Jadi wal afdalu lidzakari taharra mauqifihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa inda sakharatil ma'rufah. Yang sebaiknya, yang paling afdal bagi kaum laki-laki itu memilih
tempat wukufnya itu tempat yang di dekat batu-batu yang Nabi pernah dulu di situ. Ya. Dinamakan Arafah qila lianna Adam wa Hawa ta'arafa biha. Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa setelah diturunkan oleh Allah ke Bukit Himalaya kan di Hindia. Perjalanan hampir 200 tahun. Ya. Dari Hindia sampai ketemu di Arafah ini. Maka disebut juga Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Karena disitulah tempat bertemunya dua insan yang sekian lama dipisahkan. Yang tadinya nempel aja di sorga kan, kemudian kan Allah usir ke bumi ini. Baik. Wakila ghairu dzalik. Ada yang mengatakan juga ya dinamakan Arafah yang selain itu yang saya sebutkan tadi itu. Wa waqtuhu baina zawalin lisyamsi yauma Arafah. Nah, sekarang kapan waktu wukuf di Arafah? Wa waqtuhu dan waktu wukuf di Arafah baina zawalin. Nah, ya. Katakanlah sejak matahari tergelincir di syamsi mata. Berarti apa? Waktu zuhur. Kalau jam reguler itu diberangkatin biasanya dari kemarin saya dengar dari mulai tanggal 8, waktu 7 udah bergerak. Ya. Ya itu kondisi berat itu lagi panas. Kalau plus biasanya malam-malam berangkatnya. Atau pagi-pagi jam 9. Yang penting zuhur udah mulai situ. Terlambat boleh nggak? Masih sah juga. Ya. Tadi kan yang penting lahzah. Gitu. Wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Nah, hari Arafah itulah hari tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kalau haji bermain tanggal 8 Tarwiyah, makanya biasanya pemerintah tuh tanggal 8 Dzulhijjah sudah airport ditutup semuanya. Jeddah, Madinah, kagak ada yang datang lagi. Walaupun orang datang bawa visa furoda misalnya, bisa macam-macam dah. Jadi dia beli begitu mahalnya, terbang tanggal 4, itu dipulangin itu, tutup udah. Ya, beli visa furoda hati-hati juga harus lihat tanggalnya. Tanggal 6 udah nggak ada kegiatan, semua sterilkan. Nggak boleh. Aja kita kagak boleh juga umroh, mau tongdang nggak udah sunyi. Persiapan jaga kesehatan jamaah. Tanggal 8 baru persiapan bergerak biasa gitu. 9 wukuf, 10 lebaran ya. Nah, malamnya itu kan kita menuju Arafah, menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah boleh 2, boleh langsung ke Mina, boleh langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah ya. Wa baina tulu'i fajri ya yaumi nahrin. Nah, ya. Jadi waktunya wukuf di Arafah itu dari mulai matahari tergelincir dari mulai zuhur ya sampai terbitnya fajar sampai pagi jadi gitu ya. Yaumun nahar pada hari lebaran Idul Adha. Kalau gambarannya Pak, ini realitanya ya. Kita tuh sampai menjelang maghrib udah tuh siap-siap, jamaah sudah diinformasikan jamaah kita sholat maghrib isya qashar jamaah takdim di tenda tuh, di Arafah. Tapi Nabi dulu di mana? Di Muzdalifah. Karena kondisinya berat, kita pernah coba begitu berat banget. Ya tahu-tahu jamaah batal di Muzdalifah. Akhirnya kondisinya berat. Jadi enakan udah sholat maghrib isya, kemudian nunggu mobil jemputan, apalagi haji reguler antar jemput begitu taradudi, dijemput jam 8 misalnya. Kan itu macet banget, naik bis sama jalan kaki, cepatan jalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah. Saya dulu pernah bawa anak saya Wida tuh lagi hajian
masih umur 8 bulan itu saya gendong berganti sama istri saya jalan kaki. Jadi lebih cepat jalan kaki ketimbang saking macetnya ya. Terus mabit di Muzdalifah dah, habis cari batu ya. Nah dari situ masing-masing punya planning dah. Ada yang ke Mina. Kalau haji reguler pasti ke Mina karena rombongan besar. Ya. Kalau kita plus suka ada main langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Gitu ya. Kata Nabi semuanya fala haraj boleh semuanya. Enggak kena apa enggak dosa. Baik. Sekarang wa sunnah lahu al-jam'u bainal laili wan nahari. Disunnahkan bagi yang wukuf di Arafah itu antara ada waktu malam dan siang. Wa illa kalau tidak katanya araqa dama tamattu'in nadban, disunnahkan menyembelih seekor kambing. Wa tsalitsuha, dan yang ketiga rukun haji adalah tawafu ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf itu ada macam-macamnya. Ada tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ada tawaf umroh. Ada tawaf ifadah. Ini haji ifadah. Pelaksanaan semua sama, caranya semua sama. Ya. Kemudian kalau bacaannya tidak ada bacaan yang ditentukan, kecuali dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu ada doa yang dari Nabi, baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Gitu ya. Kalau bacaannya tidak ada yang diwajibkan. Kemudian ada tawaf wada. Tawaf perpisahan. Kalau menurut Imam kita Asy-Syafi'iyah itu wajib, baik umroh juga, haji juga. Kalau enggak kita bayar dam. Kecuali orang yang haid, yang berpuasa. Ya. Baik. Wa yadkhulu waqtuhu, ya. Dan masuk waktu untuk tawaf ifadah kapan? Bintisafi lailatin nahr. Sejak pertengahan malam Idul Adha. Makanya kan kita tanggal 9 itu kan ya, kan lebaran tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ingat nih, Arafah tanggal 9. Kita maghrib, isya, qasa jamaah salat kayak gini tadi maghrib. Kemudian siap makan dulu, siap ya, rapin semua barang, bergerak, masih pakai ihram tuh, bergerak menuju Muzdalifah ya. Di Muzdalifah itu mabit di situ. Nah di situ juga boleh lahzah juga, nggak harus sampai pagi, boleh. Makanya ketika tawaf itu kita nih dari Muzdalifah menuju Masjidil Haram ya, dengan kondisi macetnya itu, itu kira-kira kita sampailah jam 2 malaman ya, jam 1, dari jam 12 sudah di situ, jam 1 ya, bergerak itu jam 2 lebih langsung kita perbarui wudu, tawaf ifadah, menjelang subuh kelar tawaf sama sa'i selesai ya. Tinggal apa? Nunggu sholat subuh, nggak lama sholat Idul Adha ya. Baru habis itu istirahat dulu, udah tenang jamaah, bergerak lagi kita ke Mina untuk Jumratul Aqabah. Tapi yang lainnya boleh juga dari Muzdalifah, lama tuh dia semalam mabit kan, bermalam di Muzdalifah sambil sudah mencari batu 70 batu. Besok paginya baru dijemput, bergerak ke Aqabah ya, melempar Aqabah sama-sama. Berarti sudah tahallul awal. Yang langsung ke Aqabah melempar tiang yang paling besar sudah boleh tahallul lepas kain ihram. Yang langsung tawaf ifadah dulu
tahalul boleh lepas kain ihram, itu namanya tahalul awal. Ya. Udah boleh misalnya pakai yang wangi-wangian apa, tapi nggak boleh hubungan suami istri di situ ya. Baik. Jadi waktu mulai tawaf ifadah dibolehkan ya, dan mulai masuk pertengahan malam Idul Adha. Wa huwa afdhul arkan. Nah, tawaf ifadah ini adalah rukun yang paling afdol. Kalau ditanyakan yang paling kuat mana, wukuf sama tawaf ifadah, atau ifadah ya. Tapi yang namanya semua rukun-rukun nggak boleh ditinggalkan ya. Nggak sah hukumnya hajinya. Hatta minal wuqufi ya, wa huwa afdal arkan hatta minal wuquf. Nah, artinya tawaf ifadah itulah rukun yang paling afdal ya. Itu dia melebihi daripada wukuf di Arafah. Khilafan lizzarkashi, berbeda pendapat dengan Imam Zarkasi. Kalau kata Imam Zarkasi di sarahnya sini, al-wukuf afdalul arkan. Nah, beliau enggak, justru wukuf itu ya rukun yang paling afdal. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Wa rabi'uha, dan yang keempat, rukun haji yang keempat adalah sa'yun. Jadi kita setelah tawaf 7 putaran selesai, kemudian biasa kita ambil posisi di belakang makam Ibrahim untuk sholat sunat ya, tawaf. Lalu doa, jamaah biasa capek deh tuh, udah kita kasih rehat, minum air zam-zam dulu, baru jamaah sekalian kita akan bergerak ke tempat sa'i ya, bergerak tempat sa'i. Ini sebareng-bareng, karena tempat sa'i ada lantai paling bawah, lantai 2, 3, 4. Kalau jamaah ketinggal, itu biasanya juga kita ambil lantai 2, dia lantai 1 gitu ya. Makanya kita selalu jamaah siap semua, siap. Yang masih berdoa, jamaah kalau itu ada asik doa sendirian aja lama. Kita suruh pada berdiri, dia lupa saya ngasih doanya tuh. Makanya harus kerjasama tim. Bapak Ibu, ayo bangun semuanya, siap-siap. Sebentar aja, set hilang, tinggalan sama jamaah. Nah, kita pengen berangkat bareng, pulang bareng, ya, enak tuh. Ya. Itu pembimbing paling berat tuh kalau jamaah yang hilang, tinggalan. Ya. Warabi'uha, yang keempat, jadi habis tawaf, sholat sunat tawaf, doa, lalu ya biasa sih jamaah kesempatan itu, Kiai boleh nggak foto-foto? Ya boleh, foto-foto sama Ka'bah. Langsung menuju tempat sa'i. Nah, rukun yang berikutnya sa'i. Ya. Apa itu sa'i? Perjalanan baina Safa wal Marwah sab'an yaqinan katanya. Ya, 7 perjalanan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Maka ayatnya apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innahu syakirun alim. Ya, di Bukit Safa nanti kita menghadap ke Ka'bah. Ya. Baca banyak banget, ada 16 baris. Ya, ungkapan takbiran. Kemudian istilah bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Terjam. Bergerak turun. Nah, turun. Nanti akan melewati pilar hijau. Nah, disitulah disunnahkan bagi laki-laki untuk harwalah, berlari kecil. Itu sunnah aja, menunjukkan umat Islam sehat-sehat, kuat-kuat. Perempuan kesalahannya ikut-ikutan lari. Perempuan jalan biasa aja, ya. Baik.
Sa'yun bainas Safa wal Marwati sab'an. Sa'i yaitu perjalanan dari Bukit Safa menuju Marwah bolak-balik sebanyak 7 perjalanan. Jadi hitungannya jangan kayak tawaf. Tawaf kan ini rukun, ya lihat ini rukun Hajar Aswad, ya. 1, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami, ini Yamani kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soalnya tawaf mah sedesek-deseknya setengah jam kelar, kecuali rapet banget karena sampai 1,5 jam itu. Adapun sa'i beda, Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2 gitu, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Bukit Marwah. Bagaimana kalau setarnya dari Marwah? Nggak dihitung, salah. Ya, hitungnya dari Safa. Yang disebutkan di sini. Yakinan. Nah, itu 7 kali perjalanan secara yakin, benar-benar. Ya. Bagaimana kalau kurang? Lupa hitungnya. Ya. Ba'da tawafi qudumin, setelah tawaf qudum. Ya. Setelah saya berbayang-bayang kacamatanya udah jelek. Ba'da tawafi qudumin, ya, setelah tawaf qudum, malam yaqif bi Arafah, bila belum wukuf di Arafah. Atau ba'da tawafi ifadah, atau setelah tawaf ifadah, artinya pelaksanaan apa? Pelaksanaan sa'i. Falau iqtasara ala maduna sab'i, katanya lam yujzihi, ya. Seandainya kurang dari 7 perjalanan maka tidak sah. Harus 7. Nah, ini tapak tilasnya bagaimana? Sejarah ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar, ya, ditinggalin Nabi Ibrahim di Dauhah. Dauhah itu pohon besar di sisi rukun Hajar Aswad, ada pohon besar. Di situ masih mimiin, bawa air secukupnya. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nah, ini ada buku saya judulnya Kisah Ajibah an Ibrahim, bercerita tentang ini. Suasana pilu sedih. Bayangin ninggalin istri, anak di sebuah lembah yang kagak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada orang. Kan kalau sekarang itu orang gila, itu orang sedeng, itu ninggal istrinya. Maka buku saya judulnya Qissatun Ajibah, asalnya Qissatun Majnunah, kisah gila. Tapi kurang indah, dikatakan Kisah Ajibah. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim udah berangkat, ya. Ini kan dia habis sudah miminya, udah nggak ada lagi, nggak ada minuman. Nah, upaya seorang ibu bergerak dari Dauhah itu ke Jabal Safa, naik tuh. Hal hunaka ahadun, ada orang nggak? Saya butuh air. Nggak ada, lari lagi ke Marwah. Bayangin, ada orang nggak? Saya butuh air. Terus begitu 7 kali. Ya, maka saat upaya perjuangan seorang ibu bagaimana bisa menghidupkan anaknya, ya. Maka saya kagak heran kalau ibu-ibu tuh kuat, ulet gitu. Walaupun suaminya udah meninggal duluan atau kagak ada, dia mampu. Kalau bapak-bapak ditinggal sedikit udah goyang, dan cari lagi, oleng deh ya. Taib. Jadi falau iqtasara, seandainya kurang apa tuh? Tadi perjalanan sa'inya ala maduna sabi, ya. Kurang dari 7 perjalanan, lam yujzihi, maka tidak sah sa'inya. Falau syakka fi adadiha qabla firaghihi akhadha bil aqalli. Nah, ini
bagus, langsung. Seandainya dia ragu-ragu, orang yang lagi sa'i ragu-ragu apa? Fi ada dia dalam hitungannya ini 6 apa 7 gitu. Ya, kata qabla firaghihi, sebelum dia selesai dari sa'inya, akhadha bil aqalli, sebaiknya mengambil yang sedikit. Sama seperti kita sholat 5 waktu kan, kita syak ini 3 apa 2, ambilnya yang 2, jangan langsung 3 kelar. Sa'i juga gitu, ini 5 apa 6, ambil yang 5 ya. Li'annahu al-mutayaqqanu, ya, artinya dia yakin betul tuh, yakinnya kayaknya berlima pasti, kalau 6 ragu-ragu. Wa man sa'a ba'da tawafil qudumi lam yundab lahu i'adatu sa'i, ya. Dan barang siapa yang sa'i setelah tawaf qudum, maka tidak disunnahkan baginya i'adatu sa'i, mengulang sa'inya ba'da tawafil ifadah, setelah tawaf ifadah. Bal yukrahu, bahkan dimakruhkan. Ini mungkin juga dalam rangka ini juga ya, karena capek kan, ya, kesehatannya. Wa yajibu ayyabda fihi fil marratil ula bis safa wa yakhtima bil marwah, ya. Dan wajib setarnya. Maka kalau kita ke Bukit Safa, ada baca tuh gede apa digantung star, ya, bahasa Arabnya itu yabda'u, ya. Dan wajib memulai di fihi, di tempat sa'i, fil marratil ula, di perjalanan yang pertama, bis safa, di Bukit Safa, wa yukhtima bil marwati, dan berakhir di Bukit Marwah, littiba'i, karena mengikuti sunnah. Bada bil marwati, ya, diawali di Bukit Marwah. Bagaimana nih? Fa'in bada, ada fa'in, jika fa'in bada bil marwati, jika seseorang memulai sa'inya dari Bukit Marwah, lam yuhsab, ya, mururuhu, tidak dihitung perjalanannya. Ini terjadi gini, emang juga di sana banyak, saya pernah nyaksin, ada orang datang, kebetulan posisi hotelnya hotel dari Aziziyah, ya, atau dari Ja'fariyah, kan itu datang dari arah belakang Marwah, ya, dia masuk lewat pintu sini, berarti sudah di Marwah kan, ya. Kalau nggak tahu setar aja situ. Nah, seandainya begitu, perjalanan itu kagak dihitung. Saya pernah, di mana Marwah, mana Safa, ya. Kalau kita dari tawaf dulu sini, ya. Tapi haji sekarang, kemarin juga umroh, hotelan dari manapun, pas masuk tetap aja diarahin ke pintu yang khususkan itu, karena kan pintu utamanya kalau umroh kemarin masih aja bagi belum selesai pembangunan, ya, jadi muter jauh gitu. Anak-anak hotel dari sini langsung masuk. Hotel-hotel yang di sekitar, Hotel Zamzam, Hilton, ya. Taib. Jadi fa'in bada'a bil marwati, jika seseorang memulai sa'inya dari Bukit Marwah, lam yuhsab mururuhu minha, maka tidak dihitung perjalanannya minha, dari Bukit Marwah ila Safa, ke Bukit Safa. Wa dhihabuhu minas Safa ilal Marwah marrah. Ini hanya penegasan aja. Dan perjalanannya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dianggap baru satu perjalanan, ya. Pain bada mana? Wa auduhu minha, ya. Dan baliknya minha, dari Marwah, dan dari Marwah, ya, ilaihi ke Safa. Lihat ilaihi, maka pakainya
domirnya mudzakar karena sofa. Jadi marwah pakai ha, ya muannas. Maka wa'uduhu minha min marwah ilaihi ila sofa marratun ukhra. Dan kembalinya dari marwah ke sofa dihitung apa? Perjalanan yang lain, berarti jalanan yang kedua. Wa yusannu lidzakari ayarqa ala safa wal marwah qadra qamatin. Nah, ini penting ini. Dan disunahkan bagi kaum laki-laki ya menaiki bukit sofanya itu dan bukit marwah katakanlah setinggi namah, setinggi orang berdiri. Kalau sekarang kan udah dibuat begitu ya. Apalagi kalau di lantai 2 lurus aja kan, kagak ada putaran besaran dikit. Nah itu pun di bukit bawah di apa yang bagian bedroom, kan bagian dasar bedroom. Kedua lantai 1. Di bukit lantai 1 yang ada gunungnya, kalau menuju sofa itu juga ada naik sedikit kan naik. Itu juga kalau kita nggak ingat cari yang afdol, belum sampai ke lantai yang lurusnya, lebih memutar aja. Saya upayakan selalu sampai yang biar sampai di atasnya lah gitu. Karena disunahkan waqafa qalilan, diam sebentar. Itu hikmahnya juga kita menunggu jamaah yang sepuh-sepuh dan jalannya lambat-lambat biar kumpul bareng-bareng ya, baru bergerak lagi. Bawa jamaah ini Pak kalau nggak punya sabar berangkat bawa 100 orang lagi tawaf sa'i, pas dilihat tinggal setengahnya itu. Kalau nggak tahu triknya, ya Allah, toto hilang jamaah pada ketinggalan. Baik. Waya 2 ya, az-zakaru fil wasati wa mahalluhuma ma'rufun. Nah, di sini artinya bagi kaum bapak-bapak fil wasat, di tengah antara pilar hijau itu ya, di situ disunahkan untuk marwalah berlari kecil. Apa bacanya? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Itu bacaannya. Jamaah ucapan al-akram panjang. Saya bilang jangan al-akram, ini isim tafdil. Wa mahalluhuma, dan keduanya itu ma'ruf, sudah diketahui, artinya baik di sisi sofa sama marwah ya. Ada pilar hijau aja. Wa khamisuha, rukun yang kelima sekarang. Izalatu sya'rin, menghilangkan rambut, min ra'si bihalkin, dari kepala dengan cara halq, dicukur, au taksirin, atau dipendekkan ya, li tawaqqufi tahalluli alaihi, untuk apa? Artinya untuk menyelesaikan tahallul atas hajinya. Artinya setelah tahallul selesai udah. Ya. Setelah tahallul tak halal dah yang tadinya di larangan-larangan ihram. Wa aqallu ma yujzi'u 3 sya'arat. Paling sedikitnya yang dikatakan mencukupi untuk kita tahallul itu 3 helai rambut. Kalau saya gambar ini gini berjamaah. Kalau bapak-bapak kita motongin semua sambil didoakan, Allahumma ja'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamah ya wa hijaban minan nar. Doanya begitu. Potongin semua. Nanti baru yang ada mahramnya suami motongin rambut istrinya. Cukup dari bagian belakang ambil, pegang di rambut cek bagian bawah. Cukup begitu. Ada kesalahan dalam itu juga, ibu-ibu keluarnya dari depan, atau juga yang jilbabnya dibuka duluan. Dan nenek-nenek putih semua rambutnya. Kalau saya nggak mau motongin karena kita bukan mahramnya.
Bagaimana kalau ibu-ibu kagak bawa mahram, nggak bawa suami, nggak bawa anak? Dia akan dipotong oleh ibu-ibu yang sudah dipotong oleh suaminya. Udah azan ya? Belum. Oke. Jadi wa aqallu ma yujzi'u thalathu sya'aratin. Paling sedikitnya yang mencukupi untuk dipotong itu rambutnya 3 helai, ya. Fatamimuhu sallallahu alaihi wasallam li bayani al-afdal. Ya. Kalau ta'mim seluruhnya bagus. Ya. Langsung pokoknya di sana Pak. Di buku Zadul Hajj wal Mu'tamir ada itu satu tema menarik. Adab ketika kita cukur rambut itu. Kan di sana sudah banyak salon-salon ya. Tapi belajar dari seorang sahabat, dari tabi'in ya. Pertama kalau dicukur itu jangan nanya harganya berapa. Udah pasti di situ pokoknya kalau botak poles itu 10 real aja. Yang kedua upayakan ketika dicukur menghadap kiblat. Yang ketiga ketika dicukur jangan tidur tapi takbir. Keempat setelah dicukur ketika mau dicukur upayakan dari kanan dulu. Nah, kanan baru dah terserah. Nah ini sampai tapi tanya, wah ini tukang cukur bukan tukang cukur sembarangan nih, ulama nih. Dari mana tahu? Belajar dari sahabat-sahabat. Setelah itu salat syukur, setelah tahallul ya. Sekarang kita banyak udah setiap baru keluar dari masjid sudah diparanin. Ayo ke saya 2 orang 15 real dikasih diskon. Udah nanti pembimbing gratis itu. Ya. 1 orang 10 real yang standarnya. Tapi karena banyak berombongan dikasih korting dah. Biasa gitu ya. Lagi ya. Jadi kalau yang afdalnya dibotakin nanti. Khilafan liman akhadha minhu wujub ta'mim. Nah, ini berbeda kepada orang yang mewajibkan wajib ta'mim. Jadi paham nggak sih ya? Ada kalau dibotak semua, ada yang mengatakan itu hukumnya afdal, yang paling bagus. Ada juga mengatakan itu bukan afdal tapi wajib. Ya, dicukur semua, dibotakin semuanya. Wataksirul mar'ati aula min halqiha. Nah, sekarang perempuan, kalau bapak-bapak memang di bagusnya. Oh iya ada hadisnya. Rahimallahu al-muhallikin. Hadisnya begitu. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang palanya dibotakin, cukur rata. Apa? Ada yang tanya, wa kaifa minal muqassirina ya Rasulullah? Rasul, bagaimana kalau dicukur aja, dipendekin? La, kata Nabi, al-muhallikin, orang-orang yang dibotakin. Rahimullah. Yang kedua begitu lagi. Ada lagi sahabat tanya, bagaimana kalau cukur saja? Enggak, botakin. Sampai 3 kali kata Nabi, botakin. Maka dari situ ulama mengambil sebuah ini hujah yang paling afdal dibotakin. Ya. Kalau perempuan jangan salah paham, perempuan jangan dibotakin, cukup dicukur. Salah paham, botakin. Wa taksirul mar'ati aula min halqiha. Maka bahasa beda. Wa taksir dan perempuan itu taksir dipotong rambutnya aula lebih utama min halqiha daripada dibotakin. Maka bahasanya halaqah itu cukur habis. Hadisnya rahimallahu minal muhalliqin. Pertanyaannya wa kaifa minal muqassirin, maka qasara. Bagaimana kalau dicukur aja? Botak katanya, botak. Gitu ya. Tsumma yadkhulu Makkah ba'da rambil jamratil aqabah. Kemudian setelah itu ya masuk kota Mekah. Ba'da ramyi jamratil aqabah, setelah melempar jumrah aqabah. Aqabah itu Pak, tiang
Tiang satu disebut sugro, tiang dua disebut wusto, pertengahan, tiang tiga disebut kubro atau akobah. Ini dulu simbol-simbol setan yang gangguin Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih Nabi Ismail. Digoda tuh, Ismail, kamu kan udah lama nggak punya anak, masa punya anak mau disembelih? Disambit Nabi Ibrahim, ikhla ya syaitan, rajman ya syayatin, pergi kamu. Itu simbol. Nah, di tanggal 10 Zulhijjah kita hanya melempar tiang yang paling besar. Namanya apa? Aqabah, Jumratul Aqabah. Pakai jim, Jumratul Aqabah. Maka perjalanannya kita apalagi yang reguler jauh banget dari terowongan Mina lewatin terus sampai 3 kilo. Sampai sudah di arena melempar, di arena oleh petugas naik lantai 1, penuh 2, 3 baru jalan. Melewati yang kecil dulu, nggak lempar kita. Kedua nggak lempar, yang ketiga disunahkan melempar menghadap kiblat. Dulu tiangnya segede ini nih, kalau didiriin nih, segitu aja, segede orang. Saya pernah dulu melempar nggak kena orang. Orang melempar nggak kena kepala. Kalau sekarang ya sejak tahun berapa ya? Karena dulu saya saat itu intens setiap tahun saya haji itu. Dilebarin 14 meter dan dibikin 4 lantai. Jadi ibaratnya kita merem juga kena ya. Setelah melempar baru menghadap kiblat dianjurkan doa dah. Allahumma rzuqna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa danman maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya. Habis melempar pulang. Nah, bagi yang tadi belum tawaf ifadah, dia namanya tahallul awal. Bagi yang udah tawaf ifadah, berarti dia sudah tahallul tsani. Tawafnya udah nggak pakai ihram lagi biasa karena dia sudah dilepas. Azan ya. Oke. Mana berhentinya? Wa yatufu lirukni, dan tawaf untuk rukun. Artinya rukun. Fayas'a, kemudian sa'i. Yang lam yakun sa'a ba'da tawafil qudum. Seandainya dia belum sa'i setelah tawaf qudum. Kama huwal afdal, sebagaimana itu yang paling afdal. Wallahu alam bissawab. Ya. Berikutnya kita mulai dari ini karena udah azan. Semoga berkah bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna ilman nafi'a wa muntafi'a. Walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.